Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 026. Akhirnya Brand membuka amplop tersebut dan lalu membacanya. Ia membaca dengan bersuara terdengar oleh Maisie yang duduk di depannya. Di awal surat, almarhum berpesan agar semua harta waris yang telah atas nama Maisie untuk tidak dipermasalahkan, supaya berbagi dengan penuh keikhlasan antara kalian berdua. Selanjutnya Bapak selaku orang tua merestui apabila kalian berdua berkecocokan untuk hidup bersama dengan ikatan pernikahan. Setelah Brand membaca surat tersebut, mereka berdua saling memandang dan melempar senyuman. Mereka terdiam, tidak ada yang bicara. Akhirnya Brand duluan bicara. Brand hanya berkata dengan pesan papa yang pertama, "Bagaimana pendapatmu?" Maisie pun menjawab, "Memang semua harta warisan dari almarhum sudah sah milik saya. Akan tetapi dengan adanya pesan ini, saya ikhlas untuk menyerahkan dulu sepenuhnya kepada ahli waris yang sah, yaitu kamu sendiri." Mendengar jawaban Maisie yang tulus, Brand sangat terharu. Apalagi semenjak pertama pertemuan mereka, Brand sudah menaruh hati. Karena Maisie orangnya cantik dan penuh pengertian, tapi apakah Maisie bisa menerima dirinya? Sesuai dengan janjinya, Maisie menyerahkan semua dokumen kepemilikan harta waris kepada Brand. Brand langsung menerimanya, dan Brand berkata, "Sesuai dengan janji Anda akan memberikan semua harta waris dari Papa. Sekarang sudah saya terima. Akan tetapi, saat ini juga saya kembalikan lagi. Kiranya Anda bersedia untuk menjaganya." "Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya," sambung Maisie. "Untuk kelanjutannya lain kali kita bahas lagi," kata Brand. Brand pun bertanya, "Bagaimana pendapat Anda masalah pesan papa yang kedua?" tanya Brand. Maisie tidak langsung menjawab. Ia merasa malu. Padahal ia mengagumi sosok seperti Brand. Tapi apakah Brand bersedia menerima dia? Ia takut Brand cuma untuk menguji ia saja. Melihat Maisie hanya diam, Brand berkata, "Jangan dipaksakan. Kalau di hati tidak ada keinginan. Saya hanya membahas isi surat dari almarhum Papa. Dan juga Papa tidak memaksa kita harus." Maisie akhirnya menjawab, "Apakah Anda memang jujur dengan kata-kata yang Anda ucapkan itu? Kenapa saya harus bersandiwara? Hanya satu-satunya wasiat dari almarhum Papa yang bisa saya laksanakan. Kalau begitu, baiklah, kita pun sudah dewasa," kata Maisie. Setelah mendengar jawaban Maisie, Brand sudah paham apa maksud Maisie. Untuk membuktikan benar atau hanya untuk menghibur dirinya saja, Brand mengulurkan tangannya, isyarat untuk ngajak berjabatan tangan. Maisie melihat reaksi dari Brand. Ia tidak berpikir yang negatif terhadap Brand. Ia langsung menjabat tangan Brand dan menempelkannya ke hidungnya. Brand merasa senang. "Lebih kali Maisie, kalau sudah ada kesepakatan kita berdua," kata Brand. "Karena sekarang ini hari sudah malam. Lebih baik kita istirahat dulu." Maisie hanya tersenyum dan beranjak dari tempat duduknya. Brand mengantar Maisie sampai depan pintu kamarnya. Malam itu, Maisie tidak bisa tidur, karena ia selalu terpikir dengan apa yang barusan terjadi. Maklum saja, ia baru merasakan pertama kali senang dengan seorang lelaki. Apalagi Brand orangnya ganteng, pintar dan sopan. Dan begitu juga Brand selalu terbayang dengan kecantikan Maisie. Ia ingin cepat-cepat untuk menikah, tapi ia masih berpikir, karena kedua orang tuanya sudah tiada. Ia merasa bersedih. Di hari pernikahan mereka nanti, tidak ada seorang pun orang tua mereka mendampingi, baik dari dia maupun dari pihak Maisie, karena mereka sama-sama yatim piatu. Tidak terasa hari sudah pagi. Matahari bersinar dengan terang. Mereka pun sudah selesai sarapan.
Hari itu tidak ada perjalanan yang begitu penting. Mereka berdua berbincang-bincang di taman samping rumah. Akhirnya Maisie mengajak Bran untuk berkunjung ke kantor maupun ke semua perusahaannya. Walaupun perusahaan itu sudah miliknya, tapi itu didapat dari orang tua Bran. Apalagi mereka sudah sepakat untuk menikah. Walaupun belum tahu kapan waktunya, mereka pun berangkat. Pertama kali ingin mereka kunjungi adalah kantor pusat. Maisie duduk di samping Bran yang menyetir. Tiba di kantor, semua pegawai lagi sibuk di depan komputernya masing-masing. Bagi pegawai yang melihat kedatangan bos besar, mereka terkejut. Karena tidak biasa bos besar datang ke kantor bersama lelaki. Apalagi lelaki yang berjalan di samping bos besar. Orangnya ganteng. Mereka terpanah dengan ketampanan Bran. Bran bertanya siapa direkturnya sekarang. Bapak Asgardian. Belum genap setahun Bapak Asgardian saya tunjuk untuk menjabat direktur. Bran pernah dengar nama itu, tapi ia lupa-lupa ingat wajahnya. Itu sepertinya pegawai lama, tanya Bran. Ia jawab Maisie. Mereka langsung menuju ruangan khusus pertemuan para undangan bos-bos perusahaan. Sampai di sana mereka berdua duduk di sofa. Maisie menekan bel. Karena di ruang itu ada bel yang terhubung langsung ke ruang direktur. Bapak Asgardian lagi sibuk di ruang kerjanya. Setelah mendengar bel berbunyi dia terkejut. Karena dia tahu bel itu tombolnya hanya di ruang VIP. Bapak Asgardian bergegas menuju ruangan yang dimaksud. Ia bertanya dalam hati, siapa yang datang? Atau siapa yang menekan tombol bel? Sebelum sampai di ruangan VIP, Bapak Asgardian mampir dulu ke ruangan sekretaris. Ia bertanya siapa yang datang. Karena bel ruangan VIP berbunyi, ibu sekretaris pun terkejut. Karena ia pun tidak tahu. Akhirnya mereka berdua menuju ruangan VIP. Bapak direktur yang pertama masuk. Begitu terkejutnya setelah melihat Maisie bersama lelaki di dalam. Mereka pun berjabatan tangan. Setelah melihat Bran, Bapak Asgardian pun langsung bertanya, kemana saja tuan muda selama ini? Tidak ada kabar. Karena Bapak Asgardian masih ingat bahwa lelaki itu anak bos besar Bapak Marzegas. Tuan muda bukan? Tanya Bapak Asgardian. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbarunya jangan lupa di like, share dan subscribe.